Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosi Safitri Putra Pratama dengan NIM 2023071177. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Ibu Novia Fetri Erliza karena telah mengajarkan dan juga tentunya telah membimbing saya sehingga saya dapat menyelesaikan mata kuliah metode penelitian kuantitatif ini tentunya dengan sangat baik-baik sekali. Oke, pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan penelitian yang sudah saya buat ini dengan judul Pengaruh intensitas penggunaan media sosial TikTok terhadap kepercayaan diri pada remaja oleh saya sendiri, Rosi Safitri Putra Pratama, dengan NIM tertera. Oke, langsung saja kita masuk ke latar belakang atau identifikasi masalah dari judul yang sudah saya buat ini, yakni perkembangan teknologi di era globalisasi telah membawa kemajuan yang signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan, terutama dalam bidang komunikasi. Kemudahan akses terhadap informasi dan interaksi sosial kini didominasi oleh media sosial yang berbasis internet seperti Facebook, Instagram, WhatsApp ataupun TikTok. Nah, di Indonesia, penggunaan internet ini terus meningkat pesat tentunya setiap tahunnya. Ini sebagaimana diajukan dalam survei APGII tahun 2020 yang mencatat sebanyak 196,7 juta pengguna internet aktif atau sekitar 73,7% dari total penduduk yang ada di Indonesia. Kehadiran media sosial ini mempermudah penggunaannya untuk mengakses informasi dalam hiburan secara global tanpa batasan jarak maupun waktu. Salah satu media sosial yang paling populer saat ini adalah TikTok. Nah, aplikasi berbagi video pendek ini yang diluncurkan oleh perusahaan ByteDance asal Tiongkok. Nah, aplikasi ini pertama kali dikenal dengan nama Douyin di negara asalnya dengan fitur pembuatan video yang menarik dan efek yang kreatif dan unik. TikTok dengan cepat meraih popularitas global. Menurut data tahun 2019, TikTok ini diunduh lebih dari 700 juta kali, yang menjadikan salah satu aplikasi yang paling banyak diunduh bahkan melampaui berbagai platform milik Facebook. Di Indonesia sendiri, TikTok pernah dinobatkan sebagai aplikasi terbaik oleh Google Play Store tahun 2018. Nah, penggunaan TikTok di kalangan remaja ini berpotensi mempengaruhi tingkat kepercayaan diri mereka dengan fitur video kreatif yang dilengkapi efek visual menarik dan musik yang mendukung. Penggunaan dapat mengekspresikan diri dengan berbagai gaya dan kreativitas. Hal ini dapat membantu remaja dalam membangun kepercayaan diri melalui apresiasi yang mereka terima dari interaksi sosial di platform tersebut. TikTok ini memungkinkan remaja untuk tampil percaya diri dalam berbagai bakat dan kreativitasnya yang lebih terbuka. Namun, kepercayaan diri tidak hanya dipengaruhi oleh media sosial saja. Faktor seperti pola asuh keluarga yang suportif, kematangan usia, pengalaman hidup, dan juga penampilan fisik juga mendukung cenderung memiliki tingkat kepercayaan diri yang lebih baik dibandingkan dengan mereka yang kurang mendapatkan dukungan. Oleh karena itu, pemanfaatan TikTok sebagai media yang positif dapat mendorong pengembangan diri dan kreativitas remaja asalkan digunakan dengan bijak dalam pengawasan yang tepat. Next. Ini ada demografi penggunaan TikTok di Indonesia. Ini data yang sudah saya ambil dari distribusi penggunaan TikTok di Indonesia dari tahun 2024 berdasarkan usia. Kelompok usia 18-24 tahun mendominasi dengan presentasi tertinggi. Ini bersumber dari Gine Indonesia. Ini bisa dilihat ya. Oke. Next. Rumusan masalah. Apakah ada pengaruh intensitas penggunaan media sosial TikTok terhadap kepercayaan diri pada remaja? Nah, ini pertanyaan. Oke, selanjutnya masuk ke tujuan penelitian. Tujuan yang ingin dicapai yaitu untuk mengetahui adanya pengaruh intensitas penggunaan media sosial TikTok terhadap kepercayaan diri pada remaja atau pembentukan kepercayaan diri pada remaja. Oke, selanjutnya kita masuk ke manfaat penelitian. Itu saya bagi menjadi dua. Itu yang pertama ada manfaat teoritis dan juga manfaat praktis.
Nah, manfaat teoritis ini yang pertama, ini hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah bahan kajian mengenai pengaruh intensitas penggunaan media sosial TikTok terhadap kepercayaan diri pada remaja. Yang kedua, ini memberikan kontribusi atau sebagai acuan bagi peneliti yang dapat mengambil objek serupa. Yang selanjutnya ada manfaat praktis. Yang pertama, dapat mengetahui pengaruh intensitas penggunaan media sosial TikTok terhadap kepercayaan diri pada remaja. Yang selanjutnya dapat bermanfaat bagi peneliti karena dapat melakukan penelitian dan mengkaji lebih dalam penelitian, bisa lebih tahu sejauh mana tingkat kepercayaan diri remaja dapat dalam penggunaan TikTok. Next, kita lanjut ke kerangka berpikir. Oke, bisa dilihat ya sama-sama ini bahwasanya ada X atau penggunaan aplikasi TikTok dan juga ada Y atau kepercayaan diri. Nah, ini dari penggunaan aplikasi TikTok ini saya ambil menjadi 3 point. Itu yang pertama kelebihan aplikasi, yang kedua terbaru, dan yang ketiga ada fitur-fitur aplikasi. Dan dari Y atau kepercayaan dirinya itu saya ambil 3 point juga, berani, optimis, dan juga konsep diri. Dan di tengah-tengahnya itu ada teori use and gratification. Oke, selanjutnya kita masuk ke hipotesis. Yang pertama ada hipotesis alternatif atau saya tandai dengan H1. Ini terdapat pengaruh positif yang signifikan antara intensitas penggunaan media sosial TikTok terhadap tingkat kepercayaan diri pada remaja. Dan yang kedua ini ada hipotesis 0 atau H0. Ini tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara intensitas penggunaan media sosial TikTok terhadap tingkat kepercayaan diri pada remaja. Ini masuk nanti ke diterima atau ditolaknya dalam penelitian ini ya. Oke, selanjutnya masuk ke metode penelitian atau inti dari presentasi ini. Metode penelitian ini akan saya ambil nantinya di Kabupaten Bantul atau daerah Istimewa Yogyakarta sendiri. Saya mengambil pada usia remaja, tentunya sekitar usia 17 sampai 21 tahun. Yang pertama ini ada jenis pendekatan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Yang kedua ada operasionalisasi konsep penelitian. Bisa dilihat ya teman-teman, nanti kita akan membuat seperti kuesioner gitu, yang nantinya akan disebarkan ke dalam anak-anak remaja yang sudah saya sebutkan tadi, dari usia 17 sampai 21 tahun di Kabupaten Bantul sendiri. Oke, ini masih ke metode penelitian. Ini yang pertama ada populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah remaja yang didefinisikan sebagai individu yang rentang usia, ini typo sedikit, 17 sampai 21 tahun. Populasi yang diteliti adalah remaja yang berada di kota Yogyakarta, tepatnya di Bantul. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini dihitung dengan penggunaan rumus dari Lemsau, karena jumlah populasi yang tidak diketahui atau tak terhingga. Berikut adalah rumus untuk menentukan jumlah sampel. Dengan N itu jumlah sampel, Z skor Z pada tingkat kepercayaan 95% sama dengan 1,96. P atau estimasi proporsi populasi sama dengan 0,5, dan juga D atau margin of error atau sampling error dengan 0,10 atau 10%. Dengan menggunakan rumus di atas, penghitungan jumlah sampel adalah sebagai berikut. Bisa dilihat ya teman-teman. Oke, langsung saja ke total. Nah, karena hasil perhitungan adalah 96,004, maka jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 100 orang. Jadi dibulatkan menjadi 100 orang untuk mensukseskan penelitian ini. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kekurangan ataupun keluputan itu mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.